bersyukur ada umat-Mu yang mengerti sehingga mereka boleh datang. Terima kasih Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan memberitakan firman-Mu, biarlah Roh Kudus mengurapi dan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara semua. Salam. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Selamat Hari Pentakosta. Ya, perayaan Pentakosta sama dengan yang lain yang berpusat kepada Tuhan Yesus. Intinya kita hari Natal memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus cukup meriah. Hari wafatnya dirayakan cukup meriah. Hari kebangkitannya kita rayakan, hari kenaikannya kita rayakan, dan hari Dia tidak meninggalkan kita mencurahkan Roh Kudus-Nya, yaitu penolong lain, ini harus dirayakan dengan gegap gempita. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan di hari pesta peringatan Pentakosta 2023 Jemaat GPD Eklesia Saguling Jaya Batam ini. Kisah 2 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai ke-8. Kembali saya minta dengan kasih Kristus kita bangkit, kita baca bergantian. Saya mulai dari ayat yang kedua. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar pesan Roh itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang mau melakukannya. Saudara, hari Pentakosta itu hanyalah angka 50. Ke-50 urutannya, ke-1, ke-2, ke-3, jadi ke-50 itu arti kata Pentakosta. Ini bukan nama merek organisasi. Ini adalah angka satu perayaan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Tidak ada perayaannya. Cuma kebetulan pada hari perayaan Pentakosta orang Yahudi, orang berkumpul di kota suci itu merayakan, dan murid-murid lagi berdoa, dan tepat di perayaan itu turun Roh Kudus. Jadi dua pengertian bagi orang Yahudi. Sekarang juga mereka merayakan hari Pentakosta Yahudi, orang Kristen merayakan tepat pada hari itu turunnya Roh Kudus kepada 120 orang. Aliran ini belum lama datang ke dunia atau ke Indonesia. Artinya yang menekankan kuasa Roh Kudus ini. Misalnya ke Indonesia, misalnya organisasi kita baru tahun 1921 datang dari Amerika. Ini perlu dibangkitkan sejarahnya tahun 21. Bahasa kita belum ada, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda belum ada, Indonesia belum merdeka tahun 21. Alkitab kita masih salinan Belanda, salinan Bude, dan bahasanya bukan bahasa yang sekarang. Bahasa untuk dunia PBB diusulkan sekarang ini bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kesekian dari sekian bahasa dunia.
negara Malaysia memprotes kenapa tidak negaranya tidak bahasa Melayu. Dan ternyata lebih banyak bahasa Indonesia dipakai untuk Asia, hampir di banyak negara dipakai bahasa Indonesia, saudara. Nah, kata Pentakosta itu sebabnya lagu-lagu tadi ada yang mendua, perlu juga bagi teks yang mencetak. Lagu-lagu yang pendek-pendek itu umumnya lahir dari gereja Pantekosta. Karena salinan bahasa Indonesia, dulu belum ada bahasa Indonesia seperti sekarang, karena belum Sumpah Pemuda ya, sah Sumpah Pemuda baru ada bahasa persatuan, ya Sumpah Pemuda berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dulu belum ada. Nah waktu itu bilang Pentakosta itu Pantekosta. Makanya GPDI kita itu Pantekosta. Banyak diejek orang, gak apa-apa. Salah, memang dulu begitu cetakannya. Nah lagu tadi itu kekuatan api Pantekosta. Karena dikarang oleh orang-orang GPDI, kekuatan api Pantekosta. Banyak orang mengejek, mana ada di Alkitab dibikin Pante? Memang gak ada. Itulah salahnya memang. Memang salah dari dulu. Tapi bagaimana udah itu lahirnya? Pantekosta. Makanya GBPS, Gereja Pantekosta, Pantekosta Pusat Surabaya. Banyak lagi yang lain yang gak bisa disebut. Pantekosta itu tandanya gereja kuno aliran Pantekosta. Yang terbaru muncul Pentakosta itu udah salinan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Perlu kita ingat ya, nanti diperbaiki lagi teks-teks itu. Dan lagu dulu itu singkat. Makanya kalau ketik jangan sempat salah, apalagi lagu-lagu lama udah pendek salah lagi. Ya, jangan sempat salah. Lagu sekarang lebih panjang dan lebih sulit dihafal. Lebih panjang memang. Ada kadang beberapa baik, tapi dulu memang seperti itu. Pendek-pendek, tapi kuasanya tetap luar biasa, saudara. Itu sejarahnya tentang kenapa harus Pantekosta memang seperti itu ya. Diejek oleh organisasi memang seperti itu. Demikian juga cara pencetakan namanya yang mirip dengan kita itu gereja Protestan di Indonesia bagian barat. Itu D-nya kecil dia. Karena udah tua gereja itu. Gereja Protestan D-nya kecil di Indonesia bagian barat. Kita juga begitu, D-nya kecil. Karena dulu begitu kata sambungnya, D-nya kecil. Sekarang besar. Begitu sejarahnya. Jadi memang gereja kita termasuk gereja kuno. Tapi jangan lupa, puluhan gereja karismatik Pantekosta lahir dari GPDI. Saudara boleh lihat di YouTube itu shopnya, dibilang situ ya, pecahan GPDI. Aduh banyak sekali lahir seperti itu. Misalnya dari GDIS, Gereja Bethel Injil Sepenuh, dari dia pecah. Ada GBI, dari GBI banyak lagi, tapi nenek moyangnya itu GPDI. Ada Mawar Saron, ada Derok, ya ada Keluarga Allah, macam-macam. Semua nenek moyangnya GPDI. Nah, tentu kenapa bisa menjadi banyak pindah? Memang banyak kunonya GPDI ini. Terlalu kuno memang. Namanya gereja tua ya. Dan tentu pendiri-pendiri selanjutnya kita punya pemikiran yang banyak sehingga mereka melepaskan diri dan membuat lebih besar. Saudara boleh melihat besarnya GBI. Karena memang mereka inovasinya luar biasa. Nah GBI cenderung lebih tertutup, konservatif. Itu kelemahannya. Terlalu ketat sekali, gak cocok keluar begitu. Itu kelemahan di kita ya. Nah, jadi majunya, bangkitnya pujian praise and worship itu disebut dengan kemah Daud itu bangkit ya. Memang gereja-gereja yang terbaru, karismatik terbaru itu pujiannya lebih menarik, begini. Kalau namanya mula-mula, kalau nenek kita, kalau kita ajarin begini pasti bilang kuno kau terlalu maju, begini kira-kira seperti itu. Jadi perlu kita ingat tentang hal-hal itu ya. Jadi teks-teks tadi itu tidak Pentakosta kalau lagu-lagu singkat ya, tapi Pantekosta. Karena pengarangnya orang-orang Pantekosta ya. Itu sekedar perbaikan ya. Ya walaupun di EC mana ada di Alkitab, memang tidak ada. Pasti belum ada seperti sekarang Alkitab kita. Salinan Belanda punya Alkitab Pantekosta. Karena bahasa Indonesia dulu bahasanya kan pakai KKKE. Nah kemana?
Bilang Pentakate. Kacau ya. Ya memang begitu, bahasa kuno begitu. Itulah yang dipakai. Jadi harap maklum kalau ada kesimpang siuran mengenai hal ini, orang bilang gereja lain itu nggak alkitabiah. Memang nggak cocok, nggak ada kata pante di sini. Penta memang ya. Memang penta artinya ke-50. Baik dalam bahasa Inggris, penta, pentagram, pasti 50. Pentecost artinya pante artinya 50, ke-50, urutan ke-50. Hari ke-50 itu perayaan umat Yahudi. Apa yang mereka rayakan, orang Yahudi? Pertama dirayakan bagaimana kitab Taurat Musa turun. 10 firman Tuhan turun. Itu rangkaian, kalau dibilang hari Pentakosta itu rangkaian minggu-minggu. 7 minggu perayaan. Puncaknya di Pentakosta itu. Tapi sudah ada rangkaian perayaan 7 minggu, 7 minggu, 7 minggu, 49. 7 minggu, 7 minggu. 7 kali 7, 49. Ke-50 puncaknya. Penutup disebut dengan Pentakosta. Dan itu sebenarnya dalam ayat ini, ketika hari Pentakosta, bukan Pentakosta orang Kristen ya, Pentakosta semua orang percaya berkumpul. Itu orang Kristen memang berkumpul pada waktu, karena diperintah Tuhan Yesus jangan kemana-mana, tunggu di Yerusalem berdoa, nanti aku curahkan Roh Kudus. Semua gereja aliran Pentakosta umumnya berdoa 10 malam seperti gereja Sidang Jemaat Allah, GPI, semua aliran rata-rata berdoa 10 malam, minta pencurahan Roh Kudus dengan berbagai versi bagaimana mereka merayakannya. Kita juga punya versi kita, ada yang makan setiap apa, kita ya seperti ini apa adanya, sesuaikan dengan keadaannya. Nah, semua orang percaya berkumpul di satu tempat, mereka berdoa. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi. Jadi tepat di hari Pentakosta itu, tepat di ke-50, orang Yahudi merayakannya, dan orang Kristen bukan merayakan, justru berdoa. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu, dari langit, kata langit adalah surga. Turun dari surga. Kalau dikatakan Yesus dibaptis oleh Yohanes, tiba-tiba terbukalah langit. Di ayat yang lain, terkoyaklah langit, artinya surga terbuka. Dan turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Nah, dikatakan sini turunlah dari langit, dari surga, suatu bunyi seperti tiupan angin. Beberapa hari yang lalu pas Bapak Gembala lagi berdoa di sini, angin kencang sekali pagi itu. Jadi atap gereja ini panggung sangat. Tuhan tolonglah, sepan ini terbang, siapa yang tutupin? Seperti itu ya. Coba ini, wah, salah juga ini ya. Nah, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Kamar lotek, di mana mereka berdoa, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah. Jadi lidah-lidah. Jadi bentuknya lidah. Makanya penuh Roh Kudus itu, lidah ini yang dikuasai. Ngomong kita ini supaya bisa bersaksi, supaya bisa memuji Tuhan, supaya bisa menyembah Tuhan, supaya bisa berdoa. Lidah-lidah. Bentuknya lidah. Lidah-lidah seperti nyala api. Itu teks bahasa Indonesia. Teks bahasa Inggris mirip dengan itu. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Mereka sudah percaya Tuhan Yesus? Sudah. Tapi belum ada Roh Kudus memenuhi. Belum hingga lidah-lidah api itu. Hinggaplah. Bertebaran hingga pada mereka. Jadi banyak turun. Bertebaran lidah-lidah. Ya, bentuknya lidah dan api. Bertebaran. Tapi dia menunggu kepada siapa hinggap. Siapa yang kencang doanya. Oh, ini dia turun ke sini. Oh, ini lagi turun-turun. Jadi datang itu banyak sekali. Dan kemana itu turun? Kepada orang yang kencang berdoa. Amin Bapak Ibu. Coba dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Hanya bagi orang yang sungguh-sungguh berdoa, yang bertebaran itu turun. Itu pentingnya kuasa doa. Semuanya Tuhan Yesus katakan jangan kemana-mana ya. Jangan melayani. Kalian semua lemah. Dulu kalian suka kali menyangkal aku.
Dulu habis ku kasih makan sekian ribu orang dengan mujizat, kemana dia? Mereka berteriak-teriak, salibkan dia, kemana semua? Semua meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kalau nanti penuh Roh Kudus, semua akan kembali datang kepada Tuhan. Dan setelah turun seperti itu, ya turun api itu, turun. Kencang berdoa. Setelah turun dan hinggap baru penuh. Jadi setelah turun, jadi ngomong bukan pertama ngomong, turun dulu api itu ke orang itu baru penuh. Kalau nggak turun, nggak penuh. Itu sebabnya di gereja kita, karena di gereja lain ada di pelajaran penuh Roh Kudus. Pelajaran penuh. Jadi diajari. Laba. Lihat tuh di YouTube tuh. Kalau banyak pendeta besar ngajarin seperti itu. Lakukan ini lah. Bapak Gembala nggak pernah ngajarin itu ya? Tidak pernah. Tidak pernah. Saudara boleh melihat versi-versi dari gereja lain, tapi kita hanya pribadi penuh Roh Kudus itu. Mintalah, dikatakan, minta. Orang tidak bisa memberi Roh Kudus. Yang memberi Roh Kudus adalah Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus. Aku akan mencurahkan, bukan pendeta besar mencurahkan, tidak. Pendeta terbatas, punya kelemahan, punya kesalahan. Maka penuhlah mereka setelah dapat api itu. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Kata bahasa lain namanya bukan bahasa dia, bahasa yang lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5, ini sangat penting. Nah, waktu mereka berdoa, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit karena merayakan hari Pentakosta. Dari bawah kolong langit itu versi zaman itu, ya penduduk Yahudi di mana-mana. Nanti disebutkan di bawah itu daerah ini, daerah ini. Ngumpul, kenapa? Mau merayakan Paskah mereka. Nah, perayaan Paskah mereka luar biasa. Wajib berkumpul. Dari mana-mana wajib berkumpul rayakan Pentakosta Yahudi. Dan orang percaya pada waktu itu juga, semua orang percaya. Amin. Semua jemaat GPD berkumpul pada hari Pentakosta. Amin. Harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Semua orang Yahudi pun di bawah kolong langit pada zaman itu, daerah mana-mana asal dia darah Yahudi, kalau mungkin ada tinggal di daerah kita ini harus pulang, wajib hukumnya untuk merayakan hari Pentakosta. Demikian juga orang Kristen, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul. Jadi hari Pentakosta itu hari berkumpul orang bersama-sama, bersatu berdoa. Demikian juga orang Yahudi wajib pulang merayakan hari Pentakosta. Nah, hari 7 minggu, kita tidak pelajari tentang 7 minggu itu, tapi paling tidak kita boleh melihat itu ada hari raya namanya roti tidak beragi, Tok Hamatsah namanya dalam bahasa Yahudi. Mereka rayakan itu. Mereka rayakan juga di 7 minggu itu, hari Minggu namanya hari peniupan sangkakala, Horas Hasanah. Mereka rayakan hari peniupan sangkakala. Ini penting. Mereka itu kalau bunyi sangkakala menjelaskan Musa mau mengumumkan apakah itu damai atau perang. Bagi kita, mereka juga bunyi itu adalah bunyi seruan pertobatan, bunyi seruan kedatangan Yesus nanti. Kita belum rayakan, nanti pertemuan di udara kita rayakan hari kemenangan itu. Kemudian juga hari raya pendamaian, kita didamaikan oleh Tuhan Yesus oleh kedatangannya ke dunia. Namanya Hak Yom Kippur, mereka rayakan hari pendamaian. Demikian juga hari Hak Pesach, artinya Paskah. Pas, lewat, artinya sudah lewat. Kita ada Paskah, mau seberang pelabuhan, mau kemana, ada pas. Jadi bisa lewat, bisa menyeberangi, karena udah ada kartu bebas. Dan kita rayakan Paskah itu bebas, keluar dengan selamat, dengan tanda cap darah Yesus. Itu Paskah. Demikian juga hari raya mereka Haksivrai Homer. Ini hari memperingati buah suluk. Jadi intinya ada 7 minggu itu mereka merayakan banyak. Jadi semua umat Yahudi mesti kumpul. Sekarang ini juga begitu mereka rayakan
Pentakosta versi orang Yahudi, saudara. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Apakah semua orang Kristen merayakannya? Merasa di orang percaya? Itu sebabnya tadi malam kita mendengar firman Tuhan, dikatakan 5 anak darah yang baik itu siapa? 5 anak darah yang bodoh itu, yang bijaksana yang mana? Yang bodoh itu siapa? Dan dijelaskan di sini bahwa 5 anak darah yang bijaksana. Yesus katakan di ayat sebelumnya adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu karang. Dia adalah orang yang bijaksana. Dan ketika badai banjir datang, rumah itu kokoh karena dibangun di atas fondasi yang kuat, batu karang itu adalah Tuhan Yesus. Mereka itu diumpamakan dengan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu orang bijaksana. Tapi orang yang bodoh, dikatakan Tuhan Yesus, orang yang membangun rumahnya di atas pasir, datanglah banjir, badai, cobaan. Namanya itu gambar iman. Yesus Kristus, batu karang itu adalah fondasi iman. Tapi rupanya ada orang Kristen bangun, kepercayaan bukan dasarnya iman, ikut-ikutan, ikut orang, nggak diajak, nggak datang. Yang bodoh itu ternyata dikatakan mereka mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Firman Tuhan sudah dengar, nggak percaya, makanya tidak ada dasarnya. Yesus Kristus tidak ada, karena dasarnya kepercayaan kita adalah Yesus Kristus, batu karang. Itu sama dengan orang yang dengar firman Tuhan, hanya dengar, masuk kiri keluar kanan, tidak melakukannya. Itu sama dengan orang bodoh. Itu sebabnya mereka tidak bawa minyak. Bodoh, namanya bodoh. Udah tahu lampu nanti kan mati kalau hidup terus kan habis nanti minyaknya. Padahal waktu itu tabung minyak itu cukup hanya 1 malam. Rupanya mempelai lama sekali datang, sehingga lampu orang bodoh itu mulai padam. Baru minta ke sana 5 gadis yang bijaksana, bagi dong. Namanya orang bijak. Kalau ku kasih nanti bagiku nggak cukup, bagimu nggak cukup, semua kita nggak masuk. Mending aku masuk, kau nggak usah masuk, urusanmu. Belilah. Orang Kristen yang suka nompang iman orang, doakan dong. Itu yang bodoh loh. Semua serba minta seorang lain, maunya gratis semua. Saudara, itu orang Kristen yang bodoh. Miliki iman yang kuat. Keselamatan adalah milik pribadi masing-masing. Amin. Yang kira suami masuk surga, otomatis istri masuk surga, enggak. Demikian sebaliknya. Anak-anak juga seperti itu. Selamatkan masing-masing diri. Semua harus memiliki iman di dalam batu karang yang teguh itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara. Jadi mereka semua berkumpul di satu tempat, datanglah Roh Tuhan, dan mereka menjadi penuh. Dan setelah mereka penuh, mereka menjadi orang yang berbeda. Kalau kita udah berdua 10 malam loh, gak main-main. 10 malam. Bukan main-main 10 malam itu. Harus ada perubahan. Amin. Ya harus ada perubahan. Harus ada gebrakan. Dan setelah murid-murid itu penuh Roh Kudus, di ayat yang ke-14 kita lompat. Judulnya khotbah Petrus. Maka setelah penuh, maka bangkitlah Petrus. Kalau tadinya maka Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Sebelum ada Roh Kudus, menyangkal. Ngomongnya bocor. Kalau udah penuh Roh Kudus, ngomong harus makin lembut, Bapak Ibu. Amin. Karena lidah-lidah yang dirubah mulut kita ini dari dalam, ngomong kita lebih indah, ya lebih dikuasai, lebih menjadi berkah. Nomor 1, setelah di hati diubahkan, dipenuhi, maka lidah kita ini akan menjadi lidah yang memberkati, lidah yang menguatkan. Bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul, semua berdiri. Dari dulu kan Petrus ini paling ke depan. Ambil pedang, mana Tuhan, biar aku bunuh dia itu. Kira-kira gitu. Kalau Petrus kan, jangan sarungkan pedangmu, saya main pedang, kena pedang loh. Kira-kira seperti itu. Tapi sekarang Petrus sudah diubahkan. Aku harus terang-terangan beritakan siapa Yesus. Yang tadinya aku malu. Sekarang aku terus terang-terangan, karena sudah ada penolong itu.
Ya, beserta ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring, kalau tadi sembunyi-sembunyi, ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang ini tidak mabuk. Kenapa dikatakan mabuk? Karena memang banyak gereja lain yang mengejek, masa orang itu penuh Roh Kudus sampai seperti itu, kadang-kadang gak sopan, menjerit-jerit, menggelepar-gelepar, kesurupan setan kata mereka. Alkitab mengatakan kata mabuk seperti orang mabuk. Saudara tahu yang disebut mabuk? Bisa paham ya? Tapi kalau mabuk, orang yang benar-benar mabuk karena anggur, mereka tidak bisa mengendalikan diri. Tapi kalau kita dipenuhi Roh, kita masih bisa mengendalikan diri. Kadang-kadang kita agak susah mengendalikan diri kita karena ada banyak yang harus dijamah oleh Roh Kudus. Kadang-kadang badan kita ini yang berontak, gak terima, makanya bisa begitu karena ada Roh Kudus menjamah. Badan kita ini memberontak seperti itu, goncang-goncang. Tadi Ibu Mawar jelaskan bagaimana dia penuh Roh Kudus, termasuk jemaat kuno ya, dari gadis ya. Salah satu mereka ada beberapa bersaudara, Ibu Mawar tadi, Kesni Borusia Gian, ada lagi adiknya Sinta, ada lagi yang lain Lucia lupa, Borusi Manjunta. Itu jemaat mula-mula dari gadis seperti itu. Memang begitu Roh Kudus. Dan Ibu Sinta suaminya si Manjunta sudah dipanggil Tuhan, dibaptis juga di Mercem. Waktu penuh Roh Kudus, kalau Bapak Gembala ingat, kayak ular. Wih, gak ngeri. Jadi pengalaman perintisan itu bagaimana jemaat mula-mula itu dipenuhi Roh Kudus. Memang ada yang jalan keluar, terus Bapak Gembala panggil. Orang bilang gila, tapi Roh Kudus menjamah begitu. Ya, kita nggak tahu masa lalu orang ya. Gimana Allah menjamah orang berubah. Tapi ada juga begitu lembut, nangis, tapi dia bermasa lalu. Itu pun penuh Roh Kudus. Ya, tapi ada kata-kata yang keluar. Karena lidah mesti dijamah, diubah. Karena lidah yang mau bersaksi, melayani Tuhan, bersaksi. Dan setelah penuh Roh Kudus, murid-murid itu mereka bersaksi keluar, walaupun mereka mendapat aniaya, mereka rela mati. Demikian juga kita anak-anak buat. Kalau dipenuhi Roh Kudus, musik kita akan lebih bagus. Pemain musik kalau dipenuhi Roh Kudus, yakinlah hebat pelayanan musik. Kalau dipenuhi Roh Kudus, yakinlah. Bukan semua pemuda, ya. Kalau boleh dari gadis sudah penuh Roh Kudus, nanti lihat kalau udah tua. Tadi dibilang sama Ibu Mawar, susah berdoa kalau sudah tua. Apa iya ya? Pengalaman pribadi yang seperti itu. Tapi ketahuilah memang banyak gangguan, ya, demam anak ini macam-macam, harus urus suami juga dan sebagainya ya. Tapi ketahuilah selagi masih ada kesempatan, miliki si penolong itu memang milik kita pribadi masing-masing. Miliki sebagaimana engkau memiliki Bapa di surga, engkau memiliki Yesus Kristus, engkau juga memiliki Roh Kudus secara pribadi, tinggal di dalam dirimu. Amin. Supaya katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu, aku akan kirimkan penolong dalam bentuk Roh. Jadi miliki itu menolong. Karena kenapa? Banyak kali kesulitan ke depan. Banyak sekali kesulitan melayani, kesulitan untuk hidup ini. Jadi perlu memang penolong yang selalu setia. Seperti ada pujian gitu ya, penolong yang selalu setia. Apa dikatakan? Memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Karena ada penolong. Tuhan Yesus kirimkan penolong itu. Dan dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Amin. Seberat apapun ya, kita akan bertahan. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan mau dipenuhi Roh Kudus itu. Ada kemajuan nanti kelihatan. Kaum wanita ada kelihatan lebih kompak, lebih bijaksana. Amin.
kaum bapak lebih kompak, lebih melayani. Ada perubahan-perubahan, ada terobosan-terobosan, ada ide-ide, ada tindakan nyata bahwa kita udah diubah oleh Tuhan. Setelah murid-murid itu dipenuhi Roh Kudus, mereka menyerahkan hidupnya bagi pekerjaan Tuhan. Apa yang bisa kita berikan? Waktu kita, talenta kita, buah pikiran kita. Apa yang ada pada kita juga berikan itu Tuhan. Sebab apa? Kita tidak bawa nanti semua yang kita cari. Amin. Enggak kita bawa. Jadi lebih bagus kita juga ada pakai buat Tuhan, supaya nanti ketika kita bertemu dengan Tuhan sudah ada tempat yang lebih layak bagi kita. Ya. Kumpulkan juga harta di surga melalui perbuatan kebaikan kita, karena nanti kita semua akan ada di sana. Jadi hari Pentakosta ini, saudara, di hari ke-50 ini itu ditulis di dalam kitab Imamat pasal 23. Imamat pasal 23. Ayat 15 dan 16. Saya baca ayat ini. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan. Harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan, dan seterusnya. Itu menggambarkan mereka, orang Yahudi, rayakan hari Pentakosta, hari yang ke-50. Mereka luar biasa. Turunnya Taurat. Itu yang pertama dalam Paskah mereka. Turun Taurat. Apa artinya turun Taurat? 10 perintah Tuhan diingatkan seluruh orang di dunia. Ya. Harus menyembah Tuhan Allah, jangan ada Allah yang lain. Di hari Pentakosta ini kita mau diingatkan 10 hukum Taurat bagi orang Yahudi, bagi kita turunnya Roh Kudus. Amin. Bagi mereka turun Taurat dibawa oleh Musa, jangan ada Allah lain. Hukum pertama sampai keempat itu menyangkut kepada Tuhan. Ingat hari Sabat, ingat hari kebaktian, ada ditulis itu. Dan yang kelima sampai yang terakhir kepada orang, hormati ayah ibumu, jangan mencuri, jangan membunuh. Itu semua menyangkut kepada orang, jangan berzina dan lain sebagainya. Itu menyangkut sesama. Kita turunnya Roh Kudus, harus yang 10 firman Tuhan ini juga kita tegakkan. Jangan menyembah hal yang lain. Amin. Dan lain sebagainya. Hormati orang tuamu, demikian seterusnya. Saudara, demikian juga mereka juga merayakan Paskah. Artinya bebas keluar dari perhambaan Mesir. Kita juga di hari Pentakosta ini kita mengingat bebas daripada perhambaan dosa. Mereka juga merayakan panen raya. Panen raya. Mereka mensyukuri semua. Buah zaitun ada di bawah buah zaitun. Oh, ada buah anggur mereka bawa. Gandum mereka bawa di rumah Tuhan. Macam-macam persembahan korban. Mereka bersuka cita 7 minggu makan terus. Kita gak 7 minggu, hanya 1 hari minggu ini makan. Itu sebabnya selalu kita ingatkan kalau boleh jangan absen, karena berkumpul bersama. Orang Yahudi itu makan bersama 7 minggu. Kita cuma hari 1 kali aja. 1 kali aja. Artinya supaya suka berkumpul, kita berbagi, bercengkrama. Mereka juga begitu, mereka menari-nari, bernyanyi-nyanyi, memuji kebesaran Tuhan. Jadi hari Pentakosta versi kita mengingat turunnya Roh Kudus, si penolong itu. Kita mengingat itu berkumpul. Kita mengingat para martir itu. Mereka pertama kali terima Roh Kudus, bagaimana mereka itu melayani sampai menderita. Kita ingat martir-martir yang mau berkorban bagi Tuhan. Ada banyak yang kita boleh lihat, saudara, di perayaan Pentakosta. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, bangkitlah doa kita mulai saat ini.
Amin. Pemuda remaja bangkit doa. Doa itu berkuasa, bisa mengatasi berbagai tantangan. Alam mujizat, alam pertolongan bisa terjadi. Di situ murid-murid penuh Roh Kudus, mereka dipenuhi oleh mujizat dan berani melayani. Mari kita saling melayani, saling menguatkan. Pemuda-pemudi saling melayani, saling menguatkan. Kalian penerus gereja ke depan. Amin. Sekarang seperti ini, lihat ibu-ibu yang muda, bagaimana mereka bercerita. Pelayanan Bapak Gembala dulu. Mereka masih ingat ternyata ya, masih ingat. Seperti itu. Mereka bertumbuh dalam pengajaran, mereka bisa mengerti. Itu pentingnya firman Tuhan, saudara. Jadi mari di hari Pentakosta ini kita boleh bersyukur. Coba boleh angkat tangan siapa yang penuh doa 10 malam tidak absen. Bapak Gembala kepingin tahu. Coba bisa diangkat tangan, bukan mau menyudutkan yang tidak penuh ya, coba mau melihat. Yang angkat yang tinggi, jadi Bapak Gembala boleh jelas melihat ya. Luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Bapak Gembala orang kaya, udah Bapak Gembala kasih hadiah. Betul aja ya. Tapi memang belum kaya ya. Berdoa langsung makin diberkati. Seperti itu. Saking sukacitanya ya. Karena kekuatan seorang gembala adalah dukungan jemaat. Biar kita berkoar-koar sampai berbuih. Kalau nggak direspon ngapain? Amin. Jadi kekuatan pelayan itu adalah di jemaat. Di jemaat. Yang bikin berjalan adalah jemaat. Jadi kehadiran jemaat itu memberi spirit bagi seorang hamba. Dan firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita, kekuatan api Pentakosta ada sama saya, ada sama saja dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kekuatan itu ada, saudara. Mari kita lebih suka berkumpul bersama sebagai satu kawanan domba. Amin. Jangan suka lari-lari. Suka lari-lari nanti ditangkap. Melayani bersama, berganti. Mari kita bangkit dulu. Tangan pujian penolong yang selalu setia.